Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innahu 'adzabun syadid. Yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Itang Rusmana LCMA. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa bertatap muka walaupun secara online. Mudah-mudahan walaupun secara online tidak mengurangi rasa semangat kita. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa tapi sangat luar biasa karena kebiasaan beliau. Mudah-mudahan kebiasaan beliau bisa kita tauladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, Wafilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para relawan, para peserta kajian Rebon Diskes BSMI. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kajian Reboan di Diskes BSMI, insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Itang Rusmana LCMH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il qarra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa taba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma lakal fadlu wal mannu ya Rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik khaliqus samawati wal ard wa man fihinna wa huwal azizul ghafur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kembali lagi kita bisa berjumpa, bersilaturahim lewat Zoom meeting yang difasilitasi oleh
Zikes BSMI. Semoga acara kita malam ini acara yang penuh dengan barokah, acara yang penuh dengan rahmat, ya, menyambungkan silaturahim di antara kita, melembutkan hati kita, dan juga insya Allah menjadi ibadah bagi kita sekalian, karena kita ada di taman surga, ya, fi riyadin fi rawdatin min riyadil jinan, ada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hilaku zikri, eh, pengajian-pengajian yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda mulia, Rasul teladan kita, uswah kita, qudwah kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti langkah-langkah uswah dan qudwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia pada hari-hari ini tentu masih dalam suasana mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Kemerdekaan adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang mulia. Kemerdekaan itu dambaan setiap manusia, setiap orang, gitu ya. Ada seorang ulama mengatakan, jika Anda ingin merasakan nikmat sehat, maka ya sebulan sekali datanglah ke rumah sakit, ya. Kita tengok di sana ada orang yang terbaring sakit begitu, apa namanya, yang nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makan, nikmat minum, kemudian gerak dan lain sebagainya. Kemudian juga sang alim itu mengatakan, jika Anda ingin merasakan nikmat kebebasan, ya datanglah ke penjara, gitu. Di sana orang akan ditemukan, akan bertemu dengan orang-orang yang mendambakan kebebasan, kemerdekaan. Karena hidup tidak bebas itu tidak nikmat. Hidup di balik jeruji besi, ya. Manusia dengan berbagai macam akal pikirannya, dengan potensinya, harus hidup di balik kerangkeng jeruji besi, tentunya sangat tidak nikmat sekali. Artinya kemerdekaan itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita malam ini, ya, teman-teman sekalian, diskusi bagaimana mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ini yang akan menjadi pijakan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ini nanti konten ayat ini kita jadikan sebagai dengan apa kita mengisi kemerdekaan. Ada seorang pejuang Libya terkenal, Syekh Umar Mukhtar. Bahkan ada film yang mengisahkan tentang perjuangannya, Desert of Lion, ya. Desert of Lion, singa padang pasir, gitu. Ketika beliau
menjadi pahlawan memimpin masyarakat untuk meraih kemerdekaan dari Italia. Dia katakan al-hurru huwallazi la yabi'u aqlahu wala fikrahu wala mauqifahu wala watanahu lil akhirin. Al-hurru, orang yang merdeka itu, huwallazi la yabi'u aqlah, adalah mereka yang tidak menjual akalnya, wala fikrahu, pemikirannya, wala mauqifahu, sikapnya, wala watanahu, ataupun tanah airnya, lil akhirin, kepada orang lain. Ya, tidak menjual akalnya, pikirannya, prinsipnya, sikapnya, kebijakan-kebijakannya, tunduk kepada orang lain. Ya, itu kata Umar Mukhtar sebagai orang yang al-hur, orang yang merdeka, orang yang bebas, ya, orang yang merdeka. Nah, kita sebagai umat Islam ini, kita tuh harus menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan, ya, baik penjajahan yang terlihat atau yang nggak kelihatan. Bebas, merdeka dari belenggu hawa nafsu. Ada ungkapan yang mengatakan ketika Nabi baru pulang dari Badar, Rasul itu bilang, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Meskipun riwayat ini tidak sahih ya, tapi kalau secara makna itu bisa cukup bagus untuk perenungan kita. Roja'na, kita pulang, min jihadil asghar, dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Apa dia? Jihadun nafas, ya, jihad melawan menundukkan atau mengendalikan hawa nafsu. Kalau masih terkungkung dengan hawa nafsu, maka belum bebas merdeka. Jihad melawan setan, jihad melawan nanti munafikin, baru jihad melawan kafirin. Maratibul jihad yang dirumuskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Itu ada 6, ya. Anwa'ul jihad atau maratibul jihad, dia bilang begitu. Sehingga manusia ini benar-benar hanya nyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang merdeka gitu. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga seorang pejuang, ya, seorang pemikir Islam, pemikir besar, dia yang menulis karya monumental, Said Qutb fi Dhilalil Quran. Dalam nasyid yang beliau sampaikan atau bait-bait syair beliau, akhi anta hurrun wara as-sudud, ya, akhi anta hurrun bitilkal quyud. Wahai saudaraku, engkau bebas merdeka meskipun jasadmu di balik penjara. Akhi anta hurrun bitilkal quyud. Wahai saudaraku, engkau bebas merdeka meskipun tanganmu diborgol, gitu ya. Madamallahu mu'tasima, selama engkau berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama engkau berpegang teguh kepada Allah, selama Allah yang menjadi fokus, meskipun jasad di penjara,
tangan diborgol, maka engkaulah orang yang merdeka. Jadi puncak dari tauhid. Kira-kira ya hakikat kemerdekaan adalah ketika Allah yang sudah menjadi tujuan utama kita. Tentunya kita tidak membahas bab itu ya. Itu mungkin nanti dalam kajian akidah. Tapi kita konteksnya yang berkenaan dengan negara yang kita cintai. Tadi disampaikan merdeka itu nikmat yang besar. Makanya kita melihat saudara-saudara kita, negara Muslim, negara Islam yang belum merdeka itu adalah Palestina ya. Palestina yang dijajah oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Tentu mereka itu ada rakyat yang dipenjara sampai ratusan tahun bahkan ya, atau puluhan tahun. Masuk penjara usia remaja, pulang dari penjara sudah ubanan semua. Masya Allah. Tapi demi mempertahankan tanah air mereka, siap mengorbankan itu semuanya. Dan banyak cerita-cerita yang luar biasa ya. Dan kita juga menyaksikan bagaimana kesewenang-wenangan penjajah Israel. Ada seorang ibu dalam video yang saya lihat di Twitter ya. Rumahnya diambil, dirampas sama mereka. Sang ibu ini udah tua ya, 70 tahunan lah kira-kira. Dia sambil angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar satu saat nanti mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih memang, sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian juga ya berbagai macam penindasan dan lain sebagainya. Tentu kemerdekaan itu menjadi nikmat ya bagi mereka yang mengalami penjajahan yang atau imperialisme ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina di antaranya. Kemudian juga kalau kita membaca sejarah, besar sekali jasa dari umat Islam ini ya secara khusus dalam merebut kemerdekaan. Mungkin ini kisah pasca merdeka ya, ketika Bung Tomo mengumandangkan takbir, membakar semangat area-area Surabaya ketika melawan invasi yang dilakukan oleh Inggris dengan bala tentaranya. Dan Bung Tomo pada waktu itu kita masih dapat rekamannya, suaranya menggelegar, bertakbir. Ya setelah dia panggil Ambon, ya suku Ambon, kemudian macam-macam gitu. Kemudian di akhir pidatonya dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka gitu ya. Dia katakan, andai tak ada takbir, saya tidak tahu cara apa untuk membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Dalam ceramah yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Syuhada Bahri, Ketua Dewan Dakwah almarhum, belum menyampaikan Bapak Ruslan Abdul Ghani dalam salah satu seminar menyampaikan yang menyuruh takbir ke Bung Tomo itu ternyata Muhammad Nasir, almarhum ya Dr. Muhammad Nasir atau ya almarhum Ustadz Muhammad Nasir, ketua Partai Masyumi pada waktu itu. Ketika itu Pak Nasir sebagai Menteri Penerangan dan Ruslan Abdul Ghani itu sebagai Sekjen Kementerian Penerangan. Nah, dia disuruh untuk menyampaikan pesan Pak Nasir kepada Bung Tomo agar mengumandangkan takbir ketika membakar semangat arek-arek Surabaya. Luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, ya, pakar sejarah dari Unpad. Beliau juga memberikan catatan ya
beliau memberikan catatan dan beliau menggarisbawahi tentang apa namanya kata-kata berkat rahmat Allah yang maha kuasa, ya, dan didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi bangsa ini secara tegas, bangsa ini jujur mengakui, ya, peran Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan nikmat kemerdekaan. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi lafaz Allahnya itu disebut. Artinya mengakui tentang perjuangan umat pada waktu itu. Begitu besar, signifikan, kemudian juga sangat apa namanya strategis begitu, sehingga negeri ini bisa bebas merdeka. Kemudian juga peran tokoh internasional, ya, tokoh-tokoh Islam internasional dalam kemerdekaan Republik Indonesia juga sangat luar biasa. Pasca negara ini lahir, ada dokumen-dokumen yang masih bisa kita lihat, kita akses begitu. Berangkatlah delegasi-delegasi Indonesia ke negara-negara Arab, ke Mesir, ya. Kemudian di sana bertemu dengan tokoh pergerakan Islam di Mesir, ya, gerakan Ikhwanul Muslimin. Syekh Hasan Al-Banna memberikan dukungan yang sangat kuat, ya, dan ditemui oleh pada waktu itu Kiai Haji Agus Salim, Ketua Delegasi Republik Indonesia bersama Haji Rashidi, dan mereka sampaikan terima kasih ke Indonesia kepada Syekh Hasan Al-Banna, ya, Ketua Umum Ikhwanul Muslimin yang kuat sekali menyokong perjuangan Indonesia. Ya. Kemudian juga Bung Syahrir ditemani oleh Mr. Nazir dan beberapa delegasi yang lain juga berjumpa dengan organisasi Islam di sana. Kemudian juga apa namanya Sultan Syahrir, ya, bertemu dengan beberapa tokoh di Mesir pada waktu itu, dan ini juga masih diabadikan oleh sejarah, menunjukkan peran umat yang begitu besar, ya, peran tokoh-tokoh internasional juga yang sangat kuat menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu wajar kalau kemerdekaan Indonesia ini juga dirayakan, ya, oleh komponen umat di pesantren, di berbagai daerah, di berbagai tempat, ya, Masya Allah, karena apa namanya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bahjah Cirebon dan berbagai tempat yang lain yang kita saksikan, bahkan juga saudara-saudara kita di Palestina dan tempat-tempat yang juga ikut merayakan. Implementasi dari kesyukuran itu, dengan apa kita mengisi kemerdekaan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalau kita tadabbur di surat Al-Hajj, ya. Pesannya adalah 3 dalam surat Al-Hajj itu. Allah sampaikan alladzina immakkannahum fil ard, ya. Orang-orang yang dimenangkan oleh Allah di muka bumi ini, maka mereka aqamus shalah, dirikan salat, wa atawuz zakah, tunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar, amar ma'ruf, suruh manusia berbuat baik, larang mereka dari kemungkaran, walillahi aqibatul umur, dan, ya, kesudahan dari segala urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi aqibatul umur.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 poin penting dari ayat ini, ya. Yang pertama, aqamus shalah. Ketika Allah berikan kemerdekaan, maka yang pertama ibadah yang mesti dikuatkan 3. Yang pertama sholat. Aqamus shalah. Mereka dirikan sholat. Karena sholat ini adalah imaduddin, tiangnya agama, ya. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad taraka ad-din. Faqad hadamad-din. Menegakkan sholat berarti menegakkan tiang agama. Meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat lebih jauh ini menjadi pilar moral, ya, pilar moralitas. Itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa sholat jamaah sekalian? Sholat ini, ya, ekspresi dari kemerdekaan yang hakiki, gitu. Sesibuk apapun dia, Allah panggil tuh harus datang. Serepot apapun dia, ya, tidak ada kemerdekaan kalau dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara indikatornya? Tegaknya sholat. Tegaknya sholat. Ya, aqamus shalah. Dan ibadah sholat ini ibadah harian, 5 kali sehari semalam. Ya, tidak ada pereknya, tidak ada tanggal merah, tidak boleh cuti bagi laki-laki itu. Selama nafas normal, akal sehat, ya, tidak tidur, tidak gila, udah balik, maka kewajiban sholat ini melekat pada setiap diri seorang muslim. Aqamus shalah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa atawuz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat ini pilar sosial, ya, sebagai pilar sosial. Li alla yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar uang itu tidak beredar pada orang-orang kaya saja di antara kalian, kata Quran. Kalau bahasa Haji Roma Iramanya itu, kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, karena gali lubang terus, gali lubang, lubang digali, lubang baru terbuka, lubang kemarin lupa ditutup. Nah, itu bahaya. Nah, zakat ini potensinya kan luar biasa sekali kalau dioptimalisasi. Tapi goal dari zakat memperpendek jarak antara si kaya dan miskin itu. Nggak mungkin juga semua kaya itu, nggak mungkin gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan kaya dalam artian apa namanya, ya, secara nomin pendapatan dalam apa namanya, dalam range sekian rupiah gitu, nggak mungkin. Tetapi yang Allah ajarkan kepada kita, yang kaya, yang Allah titipkan rezekinya lebih, keluarin zakatnya 2,5%, ya, 2,5%. Karena kaya miskin itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Lau basatallahu rizqa, ya, kalau Allah lapangkan rizki ini kepada setiap orang, la bagau fil ardi, mungkin saja manusia ini akan melewati batas di muka bumi ini. Ya, tidak ada apa namanya, ya, tidak semua siap untuk menjadi orang kaya. Nah, makanya yang kaya keluarkan zakat. Wa atawu zakah, tunaikan karena itu kewajiban, ya. Itu kewajiban yang mesti diberikan. Tu'khadhu min fuqaraikum wa turaddu ila
tu'khadhu min aghniyaikum wa turaddu ila fuqaraikum. Diambil dari orang yang kaya kemudian disalurkan kepada mereka yang fakir di antara kalian. Dengan demikian maka terjadilah ta'awun, saling tolong menolong. Dengan demikian maka terjadilah tarahum, saling menyayangi. Dengan demikian terjadilah takaful, saling menanggung beban. Tarobut, ya, saling terikat, saling menguatkan. Pilar-pilar kekuatan masyarakat akan semakin kuat, semakin erat dengan menegakkan pilar, dengan menunaikan zakat itu. Dan banyak kajiannya, Dr. Yusuf Al-Qardawi almarhum menulis Fiqhuz Zakah, ya, dan karya itu mendapatkan Nobel penghargaan kalau tidak salah ya dari Arab Saudi, karena itu menjadi panduan yang luar biasa sekali. Dan infonya sekarang ya hatta UNDP sekalipun, ya, unit yang menangani pengungsi itu mereka melirik juga potensi zakat ini sebagai salah satu funding, ya, funding untuk program-program yang mereka lakukan. Jadi dilirik juga hatta oleh non-muslim sekalipun karena potensi zakat yang sangat luar biasa. Kemudian wanahau wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita baca ini penegakan hukum, ya, penegakan hukum. Jangan sampai setelah merdeka tetapi hukum tidak merdeka. Maka yang baik itu harus didukung, yang mungkar itu harus diberantas. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Ketika ada seorang wanita dari Bani Mahzumiyah, dia mencuri. Kemudian para sahabat melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menegakkan hukuman kepada perempuan itu. Ya, maka Usamah bin Zaid diutus oleh para sahabat untuk melobi Rasulullah agar tidak menegakkan hukum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu mengatakan atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Apakah engkau akan membela orang yang telah melakukan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlaka man kana qablakum." Umat terdahulu itu binasa, hancur. Idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-had. Karena ketika orang lemah mencuri, orang lemah melakukan pelanggaran, maka buru-buru ditegakkan hukum. Wa idza saraqa fihimul qawi, apabila orang yang kuat, ya, atau orang yang bisa mengakses kekuatan, kekuasaan dekat dengan penguasa, la yuqimu alaihil had, hukum tidak ditegakkan. Tebang pilih. Kemudian Nabi mengeluarkan statement, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andai Fatimah putrinya Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, jadi pesan ayat itu isi kemerdekaan, ya, salat sebagai pilar moral, pilar moralitas, zakat sebagai pilar sosial, kemudian amar ma'ruf nahi sebagai pilar hukum, ya, penegakan hukum. Kalau ini ditunaikan, kalau ditegakkan dengan baik, maka insya Allah kita menuju, ya, on the track untuk menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, ya. Kalau bahasa thayyib Cinawi, toto tentrem kerto raharjo, gitu ya. Kaya, raya, tentram, aman, banyak dan lain sebagainya. Nah, itu akan terjadi apabila ayat ini kita lakukan, ayat ini kita amalkan. Aqamus shalah wa atawuz zakah
wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Ya, dirikan sholat, tunaikan zakat, kemudian tegakkan adil-adilnya. Jangan sampai diperjualbelikan atau jangan sampai tegak tapi kepada mereka yang tidak bisa mengakses hukum. Tapi hukum itu akan lemah ketika berhadapan dengan mereka yang kuat, ya, yang punya uang, yang punya kuasa, atau mereka yang bisa menyewa pengacara yang hebat begitu. Kemudian yang kedua, mari kita isi kemerdekaan, ya, kita lebih zoom lagi dengan meningkatkan kepedulian teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini banyak sekali mendapatkan musibah, ya. Musibah dunia 19 COVID-19, 19 COVID-19 baru saja lewat nih. Kita masih merasakan kengerian dan kegetiran. Nah, tapi yang di Jakarta belakangan apa namanya, ada warning juga karena buruknya cuaca Jakarta. Apa karena memang dulu nggak pernah buruk cuacanya, udara ya, bukan cuaca, udaranya ya, kayaknya perasaan dari dulu mobilnya banyak terus itu. Dulu mobil banyak, motor banyak, tapi udaranya kok jeleknya sekarang. Wallahu alam dah, ya. Nah, intinya ada bencana gitu. Kemudian juga berbagai macam bencana alam yang lain. Sekarang lagi banyak kebakaran hutan, ya. Kemudian kekeringan melanda di berbagai daerah karena kemarau panjang. Kemudian juga kalau musim hujan banjir yang luar biasa, tanah longsor dan seterusnya. Nah, kemudian juga kondisi anak-anak kita juga kurang begitu bagus, stunting, meskipun tempo hari Presiden mengatakan berhasil menurunkan angka stunting dari sekian puluh persen jadi sekian puluh persen gitu ya. Datanya saya kurang paham, mungkin Profesor Basuki bisa lengkapi nanti ya. Kemudian pemerataan ekonomi juga masih menjadi masalah di kita, sehingga ketimpangan sosial terjadi. Belakangan sering juga nih pencurian motor, siang bolong gitu ya. Kemudian juga pinjol, wah ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, obat dari itu semuanya tingkatkan kepedulian. Indonesia ini dikenal sebagai negara dermawan, paling dermawan bahkan. Tempo hari ada survei internasional ya, negara-negara paling dermawan di dunia itu mana saja, siapa saja itu ada. Indonesia jadi juara lah, alhamdulillah. Ya, makanya kadang oleh sebagian mungkin dimanfaatin juga. Orang ada sekarang dikenal dengan Silverman, ya, manusia silver. Itu di lampu-lampu merah, Masya Allah. Saya juga dapat cerita agak miris juga kemarin ya. Ustad katanya, dulu ini si Fulan ini punya 3 perusahaan. Sekarang dia jadi Silverman gitu ya. Jadi manusia silver, turun ke jalan, ngecrek gitu. Masya Allah. Ya, berarti kondisi ekonomi ini sangat berat sekali. Tingkatkan kepedulian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. La yu'mina ahadukum, ya. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang hingga mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isi kemerdekaan ini dengan apa? Mengokohkan persatuan. Ya. Dua pilpres terakhir itu kan membuat perpecahan dan pembelahan tajam. Dan kita tegaskan Islam itu tidak suka dengan perceraian, tidak setuju dengan perpecahan, ya, pertengkaran, perkelahian. Banyak ayat, banyak hadis yang mendorong kita untuk i'tisam bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'a.
berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Ya. Ayat yang lain mengatakan namanya wala tafarraqu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Wala tanaza'u, jangan berbantah-bantah. Wala tanaza'u, janganlah tanazu, ya, berpecah belah. Jangan tanazu, nizaat, berantem begitu. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kalian akan cerai-berai, kemudian kalian akan hilang kekuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara. Ya. Kemudian juga dalam satu ayat yang lain, dalam hadis, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa namanya? Al jama'atu rahmah wal firqatu azab. Kebersamaan itu rahmat, tapi perpecahan itu adalah azab. Nah, dalam kebersamaan itu tidak mesti sama juga. Karena Allah menciptakan kita berbeda-beda, ya, pikirannya beda dan lain sebagainya, ya. Maka persatuan itu hakikatnya kan bukan mengumpulkan orang yang sama, nggak mungkin sama manusia. Tapi persatuan itu bagaimana semuanya bisa sinergi, ya, bisa saling mengisi, bisa saling bantu, bisa saling pegangan tangan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu ya. Nah, gotong royong dan lain sebagainya, istilah-istilah yang populer yang kita dengar. Maka dalam apa namanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dalam Pancasila kita, Persatuan Indonesia itu menjadi putir sila ketiga. Persatuan Indonesia. Artinya, ya, persatuan ini menjadi pilar yang kuat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ratusan suku, ratusan bahasa di Indonesia ini, ya, bisa kokoh dan kuat terikat dengan persatuan. Ini kenikmatan yang luar biasa yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Jenderal Sudirman, beliau pernah mengatakan, kalau mau menang harus kuat, kalau mau kuat harus bersatu, kalau mau bersatu harus jaga silaturahim. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Wal wahdatu rahmah wal firqatu azab, tadi sudah saya sampaikan, ya, banyak dalil tentang ini, mungkin tidak kita bahas, ya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yaitu dengan apa kita isi kemerdekaan ini, ya, dengan banyak mendoakan para pahlawan kita. Kita doakan para pahlawan agar mereka perjuangannya, pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfirna wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, kita diajarkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah enggak ada. Bagi para pahlawan, bagi orang-orang yang beriman yang sudah tiada, begitu ya. Doakan agar mereka diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para pahlawan ini mereka tumpahkan darah, ya, mereka habiskan harta, kemudian mereka tinggalkan kampung halaman, berpisah dengan keluarga, ya, yang mudah-mudahan itu semuanya berberat timbangan kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ada satu syair yang mengatakan, siapa sih para pahlawan sejati itu? Apakah setelah Indonesia merdeka kesempatan menjadi pahlawan ini menjadi habis, menjadi hilang? Tentu tidak.
Ya, ada ungkapan mengatakan qad mata qaumun wa ma matat fadailuhum wa asya qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Boleh jadi ada yang meninggal tapi tidak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Tapi boleh jadi ada yang masih hidup namun hakikatnya mati di tengah manusia. Ya, ada orang yang sudah nggak ada, yang sudah dikubur, tapi kebaikannya masih dikenang oleh orang lain. Tapi ada orang yang masih hidup, ya, orang sudah menganggap dia itu nggak ada, dia itu sudah mati gitu. Kenapa? Ya, karena jasanya, karena kebaikannya. Ya, yang pertama kebaikannya luar biasa, yang kedua mungkin kebaikannya nggak ada, sehingga wujudnya di dunia itu menjadi beban, ya, bahkan dianggap atau didoakan oleh orang kapan dia orang meninggal, padahal orangnya masih hidup. Nauzubillahi min dzalik. Itulah para pahlawan yang bisa kita abadikan dan bisa kita jadikan sebagai acuan. Wallahu a'lam bishawab, itu Bapak Ibu sekalian, ya Pak Moderator, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik pada apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, Masya Allah luar biasa ya materi pada malam hari ini kita tentang mensyukuri kemerdekaan. Ya, alhamdulillah kita masih menikmati perjuangan para pahlawan dan kita bisa menikmati kemerdekaan. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan. Insyaallah akan diberikan 2 pertanyaan. Silahkan para peserta Bapak Ibu yang ingin bertanya, diberikan waktu 5 menit. Baik, ada pertanyaan Ustadz nih dari Zoom chat. Ustadz izin bertanya, apakah hukumnya membuat patung untuk pahlawan dari Mbak Nia ya? Bisa langsung dijawab Ustadz. Ini kayaknya ini ya nyerempet ke yang itu tuh, yang mau dibikin di Bandung. Kelihatannya demikian. Iya, ya udah banyak diprotes sama komponen masyarakat ya. IKADI juga menyampaikan protes, ya. Lebih baik anggarannya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Cara kita, tanda petik ya, cara kita memuliakan pahlawan tidak dengan cara seperti itu. Kalaupun gede kelihatan patungnya, tetapi kalau kehidupan sehari-hari melupakan mereka atau tidak mendoakan, tidak mengikuti jejak perjuangannya, ya sama aja itu. Tapi kalau secara hukum, apa hukumnya, yaitu ada dalam surat Nuh ya. Dalam surat Nuh itu bisa dibaca. Kalau nanti, ya nanti itu namanya tuh saddan lid zari'ah, saddu zara'i. Ya, saddud dzara'i, dalam saddud dzara'i itu sesuatu yang kedepannya bisa mengakibatkan keburukan, jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Saddud dzara'i. Nah, jadi nggak boleh begitu. Ya, nanti misalkan kalau patung ini jadi gede, ada nggak jaminan ke depan nanti orang nyembah, orang muja-muja, ya dan lain sebagainya. Nah, kalau ada potensi ke sana, sad dan lid dzari'ah jangan dilakukan. Itu dalam perspektif fikih ya. Tidak dilarang untuk menghormati, memuliakan dan lain sebagainya, tetapi mungkin yang lebih pas ya memuliakan pahlawan dan lain sebagainya atau siapapun orang yang kita cintai itu bisa dengan cara yang lain. Bisa dengan apa namanya ekspresi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana Mbak Nia?
Artinya sesuatu yang bisa mengalami keburukan itu jangan dilakukan. Kata Ustaz jadi tidak dilarang ya ketika memuliakan pahlawan ya Ustaz ya. Tapi tidak dilarang Ustaz ya. Ya hukum turunannya itu yang menjadi dia haram. Iya, iya, Ya iya. nggak boleh. Hukum turunannya, efeknya. Efek. Terlebih ya kalau kita mau tegas-tegasan kan banyak juga ayat-ayat yang hadis ya yang membuat patung 3 dimensi itu enggak boleh ya. Iya, iya. Tapi dalam konteks ini nasional ya tentu kita tidak bisa mesti hati-hati juga memfatwakan itu gitu. Iya. Dia banyak yang protes. Kita mengharamkan Ustaz ya. Memfatwakan itu kalau tidak ada. Kira-kira begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Prita. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Salam. disebutkan tentang marokobul jihad dari Ibnul Qayyim sebanyak 6 perkara. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Marotib ya, Bu Dokter, marotib bukan Marotib. Nah, marotibul jihad. Versi beliau ya marotib al jihad itu juga nanti bisa ini ya dalam kitab Adul Ma'ad itu. Maaf sebentar saya ini dulu, saya cek dulu. Nah, saya sampaikan faslun fi maratibil jihad. Yang pertama itu jihadun nafas. Ya, jihadun nafas. Kemudian maaf bukan ini ya. Jadi setiap jihadun nafas itu ada 4 martabat, ada 4 tingkatan. Jihadun nafas, kemudian jihadus syaitan, jihadul kufar, wa jihadul munafikin. Jihad melawan nafsu, menundukkan nafsu diri ya, nafsu. Kemudian jihad melawan setan, melawan orang kafir, melawan orang munafik. Nah, jihadun nafas itu ada 4 tingkat tuh. Dalam poin pertama ya, nomor 1 itu juga ada 4 tingkat ketika melakukan jihadun nafas. Ya, pertama ta'allumul huda wa dinil haq. Karena dia berjihad untuk mempelajari kebenaran. Ya, ta'allum al-huda, mempelajari petunjuk mana yang benar gitu. Mencari agama yang benar. Kemudian setelah tahu mana agama yang benar, maka dia berjihad untuk apa? Yaitu alal amali bihi ba'da ilmihi. Bagaimana bisa mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Kemudian yang ketiga, mencari, ketemu, udah tahu, udah diamalin. Kemudian yang ketiga, ayyujahidaha ala da'wah ilaihi, berjihad untuk menyampaikan kepada yang lain. Dan yang keempat, ala sabri, as-sabri ala masyaqid da'wah. Sabar ketika menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Itu tingkatan ya jihadu an-nafas. Jadi jihadun nafas ada 4 tingkat. Tingkat yang kedua jihadu syaitan, tingkat yang ketiga jihadu al-kufar, kemudian jihad yang berikutnya adalah jihadu al-munafikin. Nah nanti yang tingkatan kok itu jadi setiap item itu Ibnu Qayyim membuat tingkatan-tingkatannya lagi gitu ya.
jihadus syaitan itu ada, beliau sampaikan itu ada 2 tingkat untuk melawan setan itu. Kemudian jihadul kufar wal munafikin itu ada 4, dengan hati, kemudian dengan jiwa, ya, dengan hati, dengan lisan, dengan harta dan jiwa. Bil qalbi wal lisan wal mal wal nafas, ya, wal mal wan nafsi. Itu dalam jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Jadi kalau di total jihadun nafas itu ada 4, kemudian jihadus syaiton itu ada 2, 4 tambah 2 itu ada 6, kemudian ditambah 4, ya. Jadi ada 10 tuh. Kalau di total dengan rinciannya gitu. Gitu ya Bu Dokter ya. Jadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama ada 4 poin. Yang jihadus syaiton ada 2 langkah. Kemudian jihadul kufar wal munafikin itu ada 4 langkah juga. Ada 4 step dalam melakukan jihad melawan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Afwan. Syukran. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Mungkin kita cukupkan acara Reboan pada malam hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa implementasi kemerdekaan itu adalah pada intinya dalam surat Al-Hajj tadi ya. Ya. Kita harus mendirikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, baik. Selanjutnya adalah doa. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al baladana hadha Indonesia baladan amina, baladan adila, baladan abida, baladan salihah, baladan rafahiyah, baladan anta tarzuku min haitsu syi'ta ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ardana ardan khasba waj'al ummatana ummatan muti'a waj'al sama'ana sama'an mumtira waj'al syajaratana syajaratan muthmira waj'al kulla man ya'ishu fi hadzal balad abidan mu'minan salihan zahidan wari'an khalisan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Salam. Terima kasih Rob. Ya, Sehat Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Yuk. Ya.
Pamit ya, Prof ya. Iya. Bapak Ibu sekalian.